Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari Minggu. Hari Minggu Prapaskah yang kelima. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang lagi sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita, teman-teman kita, atau ada orang yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Marilah kita membawa mereka kepada Tuhan. Semoga Tuhan menjamah mereka semua. Saya tetap mendoakan Ibu Siska, Tante Suster Ekarista SSPS, Pak Han, bayi yang masih dalam kandungan ibu, dari keluarga Leonard dan Ibu Yuyu. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita atau teman kita, atau orang yang meminta kita untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal. Secara khusus saya berdoa untuk Saudari Katarina Udet, saudari sepupu dari konfrater kami, dan juga Bapak dari seorang frater kami, Bapak Petrus Hayon. Semoga Tuhan memberi mereka istirahat yang kekal, dan semoga mereka menjadi pendoa untuk keluarga. Kita juga berdoa untuk keluarga yang berduka. Semoga kekuatan hiburan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kita juga berdoa untuk keluarga kita, untuk semua anggota keluarga kita, teman-teman kita, untuk mereka-mereka yang senantiasa membantu kita dengan cara mereka masing-masing, para penderma kita. Secara khusus saya berdoa untuk para penderma kami, Provinsi SPD Ruteng. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas harian mereka. Dan saya juga berdoa untuk mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Secara khusus Romo Ricardus Manggu Projo, Suster Yuliana Kajelo SSPS, Suster Marcelina S. Mbana APSS. Dan mungkin ada anggota keluarga kita, teman-teman kita yang merayakan ulang tahun hari ini. Marilah kita membawa mereka semua kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati mereka semua. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita akan keadaan hati dan pikiran kita. Cerita dalam Injil, ada orang yang membawa seorang wanita yang kedapatan berzina dan meminta Yesus bagaimana pendapat Yesus tentang wanita ini. Yesus tidak buat apa-apa. Dia hanya menulis sesuatu di tanah. Karena mereka selalu mendesak Yesus. Lalu Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa, ambil batu dan lempar dia. Sadar akan dosa yang mereka lakukan, mereka semua menghilang dan tinggalkan Yesus bersama wanita itu. Yesus bertanya, mereka di mana? Wanita itu katakan, mereka semua sudah pergi. Lalu Yesus katakan, aku pun tidak menghakimi engkau. Pulanglah, jangan berdosa lagi. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita akan keadaan hati kita. Kalau kita juga jatuh dalam dosa, mari kita mohon ampun. Karena kita manusia yang ada kecenderungan manusiawi kita, karena kita jatuh dalam dosa. Karena itu, sebelum kita meneruskan misa ini, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka jalan baru di padang gurun
dan sungai-sungai baru di padang pasir menuju kemuliaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menyatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu pertama kepada wanita itu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau pula yang berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pulanglah dan mulai sekarang jangan berdosa lagi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, orang-orang kecil dan berdosa Kau panggil menghadap dan Kau anugerahi harapan baru. Sabda pengampunan Yesus Putramu dan saudara kami. Kami mohon, janganlah kiranya menghakimi kami, tetapi demi kebaikan-Mu, bebaskanlah kami dan jadikanlah kami utuh kembali. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Demikianlah sabda Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan daku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein, sungguh agung karya Tuhan bagi kita, sebab itu kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion, kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Refrain. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita, sebab itu kita bersuka cita. Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui, agunglah karya Tuhan bagi mereka. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita, sebab itu kita bersuka cita. Refrain. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita, sebab itu kita bersuka cita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri,
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Carilah kebaikan, jangan kejahatan, agar kamu hidup, maka Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, tetapi pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang."
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya bisa merasakan bagaimana perasaan dari wanita ini yang tertangkap basah dan di bawah digiring masuk di dalam bait Allah, di dalam rumah ibadat. Bagaimana perasaan sakitnya, sedihnya, malunya disaksikan oleh begitu banyak orang, digiring masuk, sedih. Dan mereka meminta Yesus, bagaimana pendapat Yesus. Mereka selalu menuntut Yesus untuk berkata bagaimana pendapatnya tentang dia. Karena mereka selalu menuntut Yesus, Yesus katakan, barang siapa yang tidak berdosa, biarkan dia menjadi orang pertama yang melemparkan batu kepada wanita ini. Karena adat kebiasaan mereka, kalau menemukan seorang perempuan berbuat zina, dia harus dirajam, dimatikan dengan batu. Tetapi mereka semua, dari yang tertua sampai yang termuda, semuanya sadar akan dosa mereka, lalu mereka pergi. Kemudian Yesus bangun, melihat semuanya sudah tidak ada, dan bertanya kepada perempuan, mereka di mana? Tuhan, mereka sudah pergi. Yesus katakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, jangan berdosa lagi mulai sekarang. Bagaimana sukacita dari wanita ini? Pasti sukacita yang luar biasa. Dan pasti mulai saat itu dia berubah. Dia tidak lagi memikirkan apa yang sudah terjadi, tetapi penuh sukacita menghadapi hidup baru. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi. Bagaimana dia katakan, saya tidak mau lihat ke belakang lagi. Apa yang pernah dibuat oleh Santo Paulus sebelumnya. Dia pembunuh orang Kristen. Tetapi ditangkap oleh Yesus. Dan kemudian dia berubah. Dan dia mau bekerja bersama Yesus. Dan dia berusaha untuk mau menangkap Yesus. Untuk menjadi sama seperti Yesus. Itu yang dipikirkan. Saya mau berubah dan saya mau menjadi orang baru. Tidak berpikir lagi apa yang pernah terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah pesan Injil untuk kita. Kalau kita pernah jatuh dalam dosa, bangunlah. Tuhan selalu siap untuk mengampuni kita. Dan kita berjalan maju. Pandanglah masa depan kita dengan penuh sukacita. Kalau ada orang yang mengkritik kita, membawa kita atau menelanjangkan kita di depan umum, berdoalah untuk mereka-mereka ini. Mudah-mudahan mereka juga turut sadar akan apa yang dikatakan Yesus. Kalau kamu tidak berdosa, lemparlah batu kepada mereka yang bersalah. Tetap kemudian mereka sadar. Dan mudah-mudahan kita semua selalu sadar bahwa kita adalah manusia berdosa dan janganlah menghakimi orang lain. Semoga Injil hari ini dan surat dari Santo Paulus kepada orang Filipi menjadi inspirasi kehidupan kita selanjutnya. Amin. Marilah kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.
Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang demi Kristus dan dengan perantaranya telah memberikan kesempatan hidup baru bagi seluruh gereja. Ya Bapa, semoga semua umat belajar mawas dirinya sebagai orang yang terbatas kemampuannya, lemah dan sering berdosa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja, ya Bapa, semoga demi kerahiman-Mu, Kau sapa lagi mereka yang menjauhkan diri daripadamu dan dari umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita sendiri, ya Bapa, sadarkanlah kami bersama agar sebagai kelompok dan perorangan mempunyai rasa tanggung jawab atas kesejahteraan para penderita di sekitar kami dan di tempat-tempat lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bagi mereka yang lagi sakit ya Tuhan, jamahlah mereka. Semoga jamahan-Mu mendatangkan kesembuhan dari sakit mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, semoga Engkau memberi mereka kebahagiaan, sukacita bersama para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bagi penderma kita, semoga mereka yang selalu berbelas kasihan membantu sesama dengan cara mereka masing-masing selalu diberkati, diberi kesehatan jiwa raga, dan kesuksesan dalam hidup mereka. Dan juga bagi mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka dan membuat mereka untuk selalu dekat dengan Dia dan selalu melayani sesama dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami pun takkan berani melemparkan batu pertama, sebab kami pun tak pula tanpa dosa. Tolonglah kami dalam pertobatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, serta dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, serta dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah kami dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
kami yang Maha Kudus, terimalah kiranya kami sebagai putra dan putrimu di sekitar altar Yesus putramu terkasih, dan buatlah kami semakin mirip dengan Dia, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami memakan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat,
serta semua rohaniwan-rohaniwati dan umat kesayangan-Mu. Tuhan, semoga Engkau senantiasa mendengarkan doa-doa kami, dan ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, dan berilah kami ketenangan batin dan kesediaan untuk saling memaafkan. Dan berkatilah mereka yang lagi sakit, semoga mereka selalu diberi kekuatan dan kalau boleh kesembuhan ya Tuhan. Dan berkatilah mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Semoga mereka senantiasa mengalami berkat dan kasih-Mu. Dan berkatilah semua penderma kami yang selalu membantu kami dengan cara mereka masing-masing. Tuhan, semoga mereka tetap diberi kesehatan jiwa raga dan berkatilah segala usaha dan kegiatan harian mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater Alfons Sawiski dari Polandia, Pater Petrus Lau Manehat dari Timor, Pater Charles Canlon dari Amerika, Pater Mikael Kerketa dari India, Bruder Jacobus Labu dari Ende, Pater Santiago Andres dari Spanyol, dan SSP Suster Solanda dari Jerman, Suster Arnolinda dari Chile, Suster Maurina dari India, Suster Amalia Elisa dari Paraguay, Suster Ignacia Katarina Sunarsi dari Jawa, Suster Mercedes Marcet Barfola dari Amerika, dan juga Saudari Katarina Udet, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi aku sampai ke hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terimalah kiranya ucapan syukur kami atas Dia yang telah wafat bagaikan biji gandum untuk menjadi roti bagi kami, ialah Yesus saudara kami sebapa. Dengarkanlah kami bila kami datang menghadap atas namanya, serta mohon kedamaian dan pengampunan. Selamatkanlah dunia ini dari penganiayaan, pembuangan dan perang, dan semoga tumbuhlah kegembiraan dan pengharapan bagi siapapun berkat karya-Mu melalui kami. Tuhan, semoga intensi dan doa-doa kami pada misa ini berkenan kepadamu, sehingga mendatangkan berkat bagi kami semua, bagi mereka-mereka yang kami doakan dalam misa ini. Semua ini ya Tuhan,
kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Marilah pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.